Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, kita akan kembali melakukan analisa market dan juga memberikan signal trading buat teman-teman semuanya. Dan kali ini teman-teman kita ada request dari salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya. Dan kita akan melakukan analisa pada token FI teman-teman. Jadi ini adalah salah satu koin yang sudah berkali-kali juga teman-teman saya melakukan analisa pada koin ini, dan kita akan kembali melakukan analisa pada koin ini untuk tanggal hari ini teman-teman, yaitu tanggal 19 Januari 2024. Dan besok itu ada pelantikan Donald Trump teman-teman, dan juga pelengseran dari Gary Gensler teman-teman ya, ketua SEC di Amerika. Jadi ya mudah-mudahan akan menjadi berita positif, karena entah kenapa kalau saya lihat market hari ini pada jatuh ya teman-teman, kecuali Bitcoin ya, Bitcoin malah naik teman-teman ya. Jadi agak tidak sesuai dari pergerakan harganya. Tapi ya oke, kita tunggu nanti kabar dari pelantikan Donald Trump besok tanggal 20 Januari, kita akan lihat pergerakan marketnya akan kemana teman-teman. Nah, kita akan lakukan analisa teman-teman, tapi sebelum itu silahkan tonton dulu video yang satu ini teman-teman. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup, sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda, sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah chart dari token FI teman-teman, dan saya menggunakan time frame 1 day dan juga KuCoin sebagai acuan dari pergerakan harganya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di harga dari KuCoin ini, KuCoin lagi, token FI ini teman-teman ya, ini pergerakannya ini kan beberapa hari ini cenderung dia naik turun ya, tapi ya tidak ada pergerakan yang benar-benar menunjukkan dia itu benar-benar naik banget ya. Memang dia ada sempat naik tapi tidak terlalu banyak, dan kemudian sempat turun lagi ya. Pergerakannya itu paling hanya sekitar 30-40% ya mungkin ya dari harga-harga sebelumnya, lalu kemudian turun lagi, balik lagi seperti itu ya. Nah, terus kalau kita lihat sekarang ini harga dari token FI ini menggunakan time frame daily ini sekarang sedang menyentuh area bagian bawahnya. Jadi ini ada area yang menurut saya cukup strong di sini ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini area yang sebenarnya cukup strong, dia bagian bawahnya di sebelah sini ya. Kita bisa ambil ya. Dan dia itu sedang berusaha untuk tembus area bawah ini teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil yang ini dulu ya. Sebenarnya bisa ambil yang ini juga, tapi kita patokannya ini aja deh ya.
Nah, ini adalah area demand yang sedang ditembusin oleh si token FI ini teman-teman ya. Jadi kalau nanti dia berhasil break area ini, berarti dia akan ngejar ke area yang berikutnya lagi yang lebih bawah, yaitu di sekitar 33 teman-teman ya, 0,033. Jadi ini bakal jadi area yang paling bawah yang harus dia tembus kalau memang dia mau turun ke bawah lagi. Jadi so far kalau dari time frame daily ini saya ngelihat sih ini market sedang cenderung turun ya. Nah, pergerakan dia ini cenderung turun dan saya sangat berharap ini berhentinya sampai di sini teman-teman ya. Sangat berharap dia berhenti sampai di sini. Ini kita ambil guysnya di sini ya. Jadi mudah-mudahan tidak lewatin batas ini ya, kurang lebih di 0,044 teman-teman ya. Karena kalau ini jebol berarti dia akan tembus lebih bagian bawah lagi ya, dan ini akan membuat harga token FI itu makin turun dan makin turun lagi. Dan kalau teman-teman lihat ini mostly sebenarnya semua koin tuh hampir merah-merah ya kalau dilihat di tabel ini ya. Lalu yang hijau cuma satu Bitcoin doang teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini bagian dari aksi jual sementara yang akan dilakukan oleh retail market ya. Jadi retail market ini kan sebenarnya besok itu adalah news yang sangat baik karena pelantikan Donald Trump ini kan sangat dikenal sebagai seorang presiden Amerika calon presiden Amerika yang sangat pro dengan kripto ya. Lalu dengan lengsernya si Gary juga akan membuat market kripto ini jadi punya respon positif karena Gary Gensler ini kan termasuk salah satu yang sangat anti kripto teman-teman. Bahkan kemarin dialah yang membuat masalah di koin XRP teman-teman. Nah, berkat dia lengser, koin XRP akhirnya terbangkan tinggi sekali. Nah, jadi saya berharap juga market ini bisa segera pulih dan harusnya sih di Q1 ini koin-koin yang potensial ini, yang bagus-bagus ini harusnya akan bisa naik sangat tinggi sekali teman-teman di Q1 di tahun 2025 ini. Nah, jadi token FI ini juga harusnya sih bisa naik dan harusnya bisa kasih perform yang cukup bagus. Walaupun di sini teman-teman lihat ini area supply ini sebenarnya sangat strong di sini ya. Jadi ada beberapa lapis area supply di sini sehingga akan membuat harga itu bisa jadi ketahan. Tapi saya berharap dengan news besok dan juga informasi yang kita dapatkan dari berita-berita itu benar-benar bisa mendorong market tuh positif dan akhirnya kembali ke harga atas teman-teman. Jadi so far sekarang ini saya lihat sih pergerakan ini cenderung turun untuk token FI ini teman-teman, dan saya berharap dia tidak lewatin area bagian bawah sini ya, karena kalau dia lewatin bawah sini ya udah dia akan turun lebih bawah lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak lewat teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang punya koin ini, kira-kira apa yang harus Anda lakukan kalau misalkan koin ini terus-menerus cenderung turun ke bawah seperti ini ya? Kalau saya bilang sih sekarang kalau Anda udah kebeli di harga yang udah lumayan tinggi, mungkin area sekarang sampai nyentuh paling bawah ini bisa jadi area, nah ini ada lebih bawah lagi ya, tapi harusnya kalau ke sini agak berat ya. Jadi harusnya di sini bisa jadi area untuk Anda untuk melakukan pembelian dip-nya, pembelian bagian bawahnya, sehingga total pembelian Anda nanti akan bisa di-average teman-teman ya. Nah, mungkin itu suggest dari saya buat teman-teman punya token ini. Kalau teman-teman yang baru-baru beli belum lama ini, ya menurut saya jangan ditambah lagi, biarin aja, biarin market berjalan ya sampai nanti terjadi pembalikan, reversal seperti itu, dan akhirnya membuat token FI kembali naik dan Anda bisa profit dari situ ya. Tapi kalau Anda yang sudah kebeli di harga yang lumayan tinggi, ya misalkan sebelumnya kan sempat beli di area-area sini nih 0,10, 0,8 ya, mungkin area sekarang 0,4 ini bisa jadi area untuk Anda melakukan dollar cost averaging teman-teman. Oke. Nah, ini untuk teman-teman yang investasi. Sekarang kalau buat teman-teman yang trading, kita coba turunkan ke time frame yang kecil ya. Time frame-nya saya pakai yang 4 jam. Ini sih tren turun teman-teman ya. Tren turun masih terjadi kalau kita lihat di sini. Ini dia sempat sini naik, terus kemudian kita ambil bawah sini, naik lagi di sini, sekitaran sini ya, dan sekarang sedang menuju ke bagian bawah. Nah, kalau trennya 1 jam ini sih memang kemungkinan besar akan terjadi tren turun teman-teman ya. Tapi ya again, saya berharap mudah-mudahan jangan sampai dia turun lebih bawah lagi ya. Di sini soalnya udah cukup udah cukup
kritis ya areanya teman-teman ya. Jadi kalau dia turun lagi ini agak repot nih ya. Nah, cuman kalau secara signal, kalau misalnya teman-teman mau trading, ini tren turun. Artinya kalau misalkan kita mau trend, kita mau trade teman-teman, ya ini posisi yang paling bagus ini posisi short ya. Tapi saya sarankan teman-teman waiting dulu sebentar lagi karena kita harus memastikan benar nggak sih ini koin akan tembusin area sini atau tidak ya, sesuai dengan yang sudah kita bikin ya. Benar nggak dia bisa break di sini atau tidak? Kalau dia bisa break sini, udah pasti dia akan turun lebih bawah lagi, teman-teman. Jadi kalau dia masih belum break seperti ini, posisi short itu boleh nggak kita pasang langsung? Menurut saya lebih baik kita wait and see dulu, jangan langsung masuk ke dalam market, karena kita perlu nunggu konfirmasi berikutnya setelah dia break ini dulu. Ya, nah sering banget saya lihat teman-teman sebelum dia break dia reversal, itu paling sering gitu ya. Jadi saya agak khawatir juga nanti di sini terjadi reversal. Nah kalau terjadi reversal bagaimana? Jadi kalau dia tidak break ya teman-teman ya, kalau dia tidak break kita jangan masuk dulu. Tapi kalau dia break nanti ya dia turun ke sini, terus dia lakukan retest lagi naik ke atas sini. Nah, di sini teman-teman boleh buka short position teman-teman ya. Jadi baru nanti teman-teman beli lebih bawah lagi ya. Jadi artinya di sini nanti bisa masuk area short. Area short itu untuk teman-teman buy itu mungkin bisa di sekitar 0,42 teman-teman ya. Sekitaran itu lah ya, 42, 43, 44 sekitaran itu nanti teman-teman bisa beli kalau dia melakukan retest ya. Nah, tapi kalau ternyata marketnya tidak berhasil turun, artinya dia hanya ketahan nih misalkan nih ya. Contoh misalkan ini sih kurang bagus ya, ini masih cenderung turun ya teman-teman ya. Saya masih agak khawatir ini cenderung turun ya. Kita harus tunggu dulu sih ya. Kalau misalkan kita mau lebih fix itu kita harus tunggu dulu ya. Tapi kalau seandainya market reversal nih, ternyata waktu nanti teman-teman nonton video ini dan ternyata marketnya memang sudah berhasil membuat pola seperti ini, let's say seperti ini ya nih, ya. Sudah berhasil membuat pola seperti artinya berhasil nge-break area sini nih. Ini saya langsung kasih tahu aja harganya. Sudah berhasil nge-break area sini ya. Ya, berarti kalau dia break area 0,054, nah, di situ adalah posisi yang harus teman-teman masuk tuh, tapi bukan short, itu adalah posisi long nanti. Jadi, teman-teman tunggu nanti dia naik, terus dia turun, istilahnya dia retest ya. Dia retest, nanti teman-teman bisa masuk posisi long di area yang mendekati area yang dia berhasil breakout, yaitu 0,54 itu teman-teman, ya 0,054. Artinya di 0,55 maybe teman-teman sudah boleh masuk nanti untuk posisi longnya, ya. Nah, kalau sekarang bagaimana Pak? Kalau sekarang menurut saya, karena ini kan menuju ujungnya, jadi kita wait dulu kali teman-teman, jangan langsung masuk, langsung, saya juga tidak mau langsung berikan signal tanpa saya sendiri tidak dapat konfirmasi yang jelas tentang pergerakan berikutnya kemana. Secara grafik sih ini menunjukkan tren turun ya secara grafik teman-teman. Tapi saya harus menunggu yang ini dulu ya. Sekarang coba kita turun ke 1 jam, kita lihat 1 jam dulu ya. 1 jam. Nah, 1 jam juga menunjukkan tren turun ya. Sangat jelas banget dia menunjukkan tren yang dia ini turun. Ini terjadi double top di sini, teman-teman bisa lihat ya. Ini double top terjadi di sini. Double top pertama, ini gunung pertama. Ya, double top kedua di sini ya. Lalu kemudian dia turun, bikin atas dan bikin atas sini dan kemudian menuju ke bawah ya. Jadi di sini terjadi double top ya sebelah sini. Ini posisi double topnya, teman-teman bisa lihat juga ya. Saya langsung kasih lingkar. Nah, ini double top yang pertama di atas sini. Terus double top yang kedua ada di ini, di sini. Nah, jadi ada double top di sini, polanya sudah terjadi dan dia berhasil breakout bagian bawah sini ya. Nih, bagian bawah sini berhasil dia break ya. Jadi memang ini dia tren turun terjadi teman-teman ya. Dan saya berharap sih dia tidak melewati ini ya, sehingga reversalnya itu terjadi di area saat ini juga yang sedang saya lakukan analisa. Kalau dia reversalnya bisa terjadi di area saat ini, bagus, artinya kita hanya perlu menunggu dia break atas tadi yang seperti yang saya kasih gambar yang di sini ya. Nanti kalau dia benar, dia akan berhasil break ya. Kalau dia sudah berhasil break ya, apalagi breaknya yang area sini nih ya, maka itu sangat bagus sekali untuk teman-teman masuk posisi long teman-teman ya. Jadi kalau disuruh untuk trade yang posisi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya bilang cenderungnya wait dulu ya, terus signalnya juga saya belum bisa kasih, karena memang saya harus nunggu konfirmasi berikutnya dulu teman-teman. Ya, tapi lewat video ini saya sudah infoin ke teman-teman,
intinya tunggu dulu break terjadi, ya. Breaknya ada di area ini, yang bawah tadi ini 0,04 sekian ya, 40 sekian, 43, 0,043 ke bawah. Kalau dia break, boleh masuk. Itu artinya tren turun. Kalau dia break atas, ya, dia break atas berarti melebihi dari 0,055. Ya, kalau dia lewatin itu, baru teman-teman bisa masuk di posisi long, tapi tunggu retest, ya. Kalau retestnya sudah terjadi, dia naik sini, terus dia retest, ya retest katakanlah di sini ya. Katakanlah di sini, nah ini menunjukkan kenaikan lagi. Jadi ini teman-teman boleh masuk untuk posisi long di sini teman-teman. Ya, oke. Jadi menurut saya untuk signal kita wait and see dulu ya. Mau short, wait dulu sampai dia lewat batas bawah tadi 0,040 ya 43 ya 0,043 itu kalau teman-teman mau masuk posisi short. Dan kalau mau masuk posisi long, wait dulu sampai dia lewatin 0,55 teman-teman. Ya, itu jauh lebih bagus. Dan selalu ingat untuk retest ya. Tunggu retest dulu baru masuk. Ya, jangan langsung masuk begitu ya. Jadi ada dua posisi trade yang kita harus waiting dulu karena menunggu pergerakan market selanjutnya supaya teman-teman boleh masuk untuk melakukan trading. Ya. Jadi signal saya untuk token EVA ini sampai di sini aja teman-teman ya. Dan besok ini ada pelantikan Donald Trump, dan besok juga saya akan bikin video analisa. Kita akan lihat dari pergerakan koin, apakah koin itu mampu untuk bisa naik dan juga mencetak lebih banyak profit lagi dengan adanya pelantikan dari Donald Trump ini teman-teman. Ya, dan kalau benar-benar bisa seperti itu, berarti ya kita semua pasti akan happy dengan kenaikan harga itu, teman-teman ya. Jadi kita wait and see dulu, lihat dulu pergerakan berikutnya, market mau kemana, karena besok ada event yang sangat besar, yaitu pelantikan dari Donald Trump sebagai Presiden Amerika terpilih, teman-teman. Ya, saya sih punya feeling itu positif, teman-teman, dengan pelantikan Donald Trump ini. Harusnya sih market setelahnya akan bullish luar biasa. Oke? Jadi sekian dulu untuk analisa saya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Dan kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, silakan komen di bagian bawah video. Saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Sampai jumpa dan bye-bye.